فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pengajian kita, masih dalam lanjutan pembahasan Manzumatul Qawaidil Fiqhiyah, beberapa bait-bait syair yang berisi kaedah-kaedah fikih yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasirin As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih tentang melakukan kesalahan karena tidak sengaja atau karena dipaksa atau karena lupa. Beliau mengatakan wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu. Wal khata'u, kesalahan karena al khata', tidak sengaja. Wal ikrahu, kesalahan karena dipaksa. Wan nisyanu, ataupun kesalahan karena lupa. Asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Asqatahu, dosanya digugurkan, ma'buduna, oleh sesembahan kita, ar-rahmanu, Allah yang maha pengasih. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan karena tidak sengaja, atau dia melakukan kesalahan karena dipaksa dengan paksaan yang mengancam nyawanya, atau dia melakukan kesalahan karena lupa, maka dosanya, antum perhatikan, dosanya digugurkan oleh Allah Ar-Rahman, Tuhan kita yang maha pengasih. Apanya yang digugurkan? Dosanya. Karena kita akan lanjutkan kalimat berikutnya, lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Lakin, tetapi, ma'al itlafi, kalau terjadi kerusakan, dia tidak sengaja merusak barang orang, dia dipaksa mencuri harta orang, atau dia lupa, dia diberikan titipan kemudian dia lupa, hilang titipan itu. Lakin ma'al itlab, tetapi kalau terjadi kerusakan, kehilangan, yathbutul badal, tetap harus diganti. Wa yantafi ta'thimu anhu waz-zalal, wa yantafi, yang hilang, yang terangkat, at-ta'thimu anhu waz-zalal, hanya dosa saja. Dosa tidak ada, tetapi ganti ada. Tapi ini kita butuh perincian. Yang pertama, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kaidah ini menunjukkan kepada kita betapa Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ternyata kesalahan yang berdosa itu adalah kesalahan yang disengaja. Adapun kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan karena dipaksa, kesalahan karena lupa, maka ini tidak ada apanya? Dosanya. Yang ditetapkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada hukumannya kalau disengaja, itu pun sebagian dosa yang Allah turunkan hukuman.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada bencana musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan oleh dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, itu pun setelah Allah memaafkan banyak dari dosa kalian. Berarti yang Allah hukum itu semuanya atau sebagian? Sebagian. Wa ya'fu an katsir, banyak yang sudah Allah maafkan. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain dikatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya setiap dosa langsung Allah turunkan hukuman, tidak akan ada di antara kita yang bisa hidup. Kenapa? Karena dosa kita terlalu banyak. Bayangkan kalau dalam satu hari kita melakukan 5 dosa, berarti berapa hukuman? 5 hukuman. Iya, subhanallah. Kalau dalam satu hari 10 dosa, 10 hukuman. Kalau dalam satu hari 20 dosa, 20 hukuman. Siapa yang bisa hidup seperti ini? Makanya meskipun Allah menurunkan hukuman, wa ya'fu an katsir, itu setelah Allah memaafkan banyak dari dosa kalian. Banyak. Karena kalau Allah hukum setiap dosa kita, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, tidak akan ada makhluk melata di atas muka bumi ini. Kan dosa kita terlalu banyak. Jadi kaidah ini menunjukkan kepada kita kasih sayang Allah. Yang kedua, jadi kesalahan karena tidak sengaja, itu apanya yang diangkat, yang digugurkan apanya? Dosanya. Bagaimana kalau dia melakukan kesalahan tidak sengaja, kemudian terjadi al-itlab. Itlab itu artinya kerusakan. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maka harus diganti, alias harus tanggung jawab. Ini ada perincian. Kalau kita tidak sengaja melakukan kesalahan, gara-gara kesalahan kita itu ada yang rusak. Yang rusak itu harta orang ataupun nyawa orang, maka ini dilihat. Ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dari awal kita sudah diizinkan, dari awal kita sudah diizinkan oleh pemilik sesuatu yang rusak akibat ketidaksengajaan kita itu, dari awal kita sudah diizinkan dan kita ahli melakukan itu, tetapi qadarullah tidak sengaja terjadi kesalahan di dalam proses melakukannya, maka di sini tidak ada dosa dan tidak ada tanggung jawab. Contoh, dokter spesialis bedah, operasi. Kan sebelum operasi itu kan keluarga itu atau pasien kan diminta izin. Gimana ini, kita mau operasi keluarga antum, gimana, setuju tidak? Semua setuju, termasuk pasien. Dan dokter ini ahli. Kemudian dibedah. Qadarullah dalam proses operasi pembedahan terjadi kesalahan tidak sengaja, meninggallah pasien ini. Dokter ini berdosa atau tidak? Tidak, karena tidak sengaja. Yang kedua, harus tanggung jawab tidak? Tidak. Kenapa? Sudah diizinkan dari awal. Jelas antum? Kecuali kalau dokternya tidak ahli, dokter-dokteran. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama, man tatabbaba wa lam yu'raf lahu tibbun, siapa yang sok-sokan jadi dokter, ya, pura-pura jadi dokter, walam yu'raf lahu tibbun, padahal dia tidak pernah dikenal hebat dalam ilmu dokter, lalu terjadi kesalahan, ada orang meninggal gara-gara dia, ada anggota tubuh orang rusak gara-gara dia, fahuwa dhamin, maka dia harus tanggung jawab. Nabi SAW yang menetapkan itu, harus tanggung jawab. Nah, ini dia yang pertama. Kalau melakukan kesalahan karena tidak sengaja, lalu gara-gara itu ada yang rusak dari milik orang lain, entah nyawa orang rusak, anggota tubuh orang rusak, ataupun harta orang rusak, apakah dia tanggung jawab? Dilihat. Kalau dari awal dia sudah diizinkan,
maka tidak perlu tanggung jawab. Nggak ada hak bagi keluarga untuk nuntut. Meskipun keluarganya meninggal dunia dalam proses operasi, nggak ada hak. Kenapa? Karena dari awal mereka sudah mengizinkan. Ya. Sedangkan yang kedua, kalau seandainya dia tidak sengaja melakukan kesalahan kemudian rusak gara-gara kesalahannya yang tidak sengaja, rusak milik orang lain, padahal dari awal dia tidak diizinkan, maka di sini dia tidak berdosa tetapi harus tanggung jawab. Ya. Contoh, saya bertamu ke rumah orang. Kebetulan orang yang punya rumah ini banyak sekali barang-barang antik di rumah beliau, barang-barang mahal. Ya, pot bunga dan seterusnya mahal-mahal. Ketika tiang berjalan di rumah itu, tidak sengaja tangan tiang menyenggol, jatuhlah salah satu pot yang mahal itu. Pecah dia. Saya berdosa atau tidak? Tidak. Tapi saya harus tanggung jawab tidak? Iya. Tanggung jawab, kecuali kalau pemilik rumah mengatakan sudah biarin aja. Tapi kalau pemilik rumah mengatakan ganti, saya kan nggak sengaja. Iya, antum nggak sengaja dan tidak berdosa, akan tetapi harus apa? Ganti. Ya, saya pernah diceritakan oleh teman dari Singapura. Di Singapura itu tidak boleh meludah sembarangan. Di tempat umum nggak boleh. Iya. Kena denda. Kalau saya tidak khilaf, dia beritahukan saya itu kalau meludah sembarangan itu denda rupiahnya sekitar 500.000. Ada bapak-bapak dari Indonesia, beliau meludah di tempat umum, ya, maka langsung didekati sama polisi, diceritain sama teman dari Singapura, didatengin sama polisi. Ya, Pak Cik katanya, bapak ini melakukan pelanggaran, ya, dan yaitu meludah di tempat umum dan harus bayar denda. Kata Pak Cik itu, kata bapak dari Indonesia ini, oh tapi saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu. Apa kata polisinya? Saya maafkan tapi dendanya tetap. Nah seperti ini. Seperti ini dia. Kalau dia melakukan kesalahan tidak sengaja, gara-gara kesalahan tidak sengaja rusak milik orang lain padahal dari awal tidak diizinkan, maka di sini dia tidak berdosa karena tidak sengaja, tapi harus denda karena belum dapat izin. Baik. Ini dia yang pertama, kesalahan karena tidak sengaja. Yang kedua, al-ikrah, kesalahan karena dipaksa. Pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, paksaan itu ada dua. Paksaan yang betul-betul mengancam, betul-betul kalau seandainya kita tidak lakukan, nyawa kita saat itu terancam. Sedangkan yang kedua, paksaan yang sebenarnya bukan paksaan. Ya. Misalkan kalau ada orang mengatakan kepada kita, kita punya pohon anggur di depan rumah, sedang bagus buahnya. Orang itu mengatakan, ceraikan istri antum, kalau tidak saya tebang pohon anggur antum. Ini paksaan atau tidak? Ini bukan paksaan. Ceraikan, kalau tidak saya tebang pohon anggur antum. Akhirnya dia pun menceraikan istrinya, jatuh cerai. Karena ini bukan paksaan, pohon anggur. Ya, tetapi kalau seandainya orang itu dia meletakkan parang di leher kita, kemudian dia mengatakan ceraikan istrimu, kalau tidak saya akan, ini paksaan yang sebenarnya. Nah, kalau ada orang melakukan kesalahan karena dipaksa, berdosa atau tidak? Tidak berdosa selama paksaannya itu betul-betul mengancam. Bagaimana kalau terjadi pengerusakan? Dia dipaksa untuk mencuri di rumah seseorang. Kalau tidak saya akan bunuh. Jelas-jelas parang itu di leher. Ya, curi itu. Kemudian dia pun mencuri. Apakah berdosa?
tidak berdosa. Apakah harus ganti? Iya, harus ganti. Tetapi yang mengganti yang memaksa. Dia tidak. Yang mengganti yang memaksa. Kalau seandainya ditangkap sama polisi, cukup kasih tahu, saya dipaksa. Ini buktinya. Secara hukum agama, yang mengganti itu adalah yang memaksa. Al-mukrih yang memaksa, lal mukrah bukan yang dipaksa. Baik. Yang ketiga, dosa gara-gara an-nisyan. Kesalahan gara-gara an-nisyan. Mohon maaf, bukan dosa. Kesalahan gara-gara an-nisyan, lupa. Baik. Bagaimana kalau seandainya seseorang melakukan kesalahan karena lupa? Apakah ada tanggung jawab di balik itu? Pertama, dibedakan dulu antara hak Allah dengan hak manusia. Sepakat melakukan kesalahan karena lupa tidak ada dosa, sepakat. Tetapi ada tiga tanggung jawab setelah itu. Dilihat, kalau itu berkaitan dengan hak Allah, lalu seseorang melakukan kesalahan berkaitan dengan hak Allah, tetapi karena lupa, maka dibedakan antara perintah dan larangan. Kalau kesalahannya karena lupa berkaitan dengan larangan, tidak ada dosa, tidak ada tanggung jawab. Contoh, kalau kita puasa, makan dan minum itu diperintah atau dilarang? Dilarang. Kalau kita puasa, makan dan minum dilarang. Ternyata ada orang yang lupa, lalu dia pun makan dan minum padahal puasa. Dosa tidak? Tidak. Puasanya batal tidak? Tidak ada tanggung jawab. Kenapa? Karena ini kesalahan karena lupa berkaitan dengan larangan. Tidak ada tanggung jawab. Tetapi kalau kesalahan karena lupa itu berkaitan dengan perintah, dia tidak berdosa, tetapi perintah itu juga tidak gugur. Contoh, ada orang yang lupa, dia menyangka dirinya sudah sholat zuhur. Setelah masuk waktu asar, sudah selesai sholat asar, tinggal 20 menit masuk maghrib, baru dia ingat dia belum sholat zuhur. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Tapi sholat zuhurnya gugur atau tidak? Tidak, harus kerjakan saat ingat. Apa ini berkaitan dengan perintah? Ya, mudah-mudahan tidak terlalu berat ya pembahasan kita. Gimana Pak Kapten, gak berat? Baik. Mudah-mudahan tidak berat. Saya ulangi. Kesalahan karena lupa itu tidak ada dosa. Apakah ada tanggung jawab setelah itu? Dilihat. Kalau berkaitan dengan hak Allah, dibedakan antara larangan dan perintah. Kalau kesalahan karena lupa berkaitan dengan larangan Allah, tidak ada dosa dan juga tidak ada tanggung jawab. Tidak tanggung jawab. Tapi kalau kesalahan karena lupa itu berkaitan dengan perintah, dia lupa menjalankan perintah, dia tidak berdosa, tapi nanti ketika ingat, lakukan. Makanya Nabi SAW bersabda, man nama an salatin, siapa yang ketiduran, au nasiyaha, atau dia lupa, gara-gara tidur, gara-gara lupanya tersebut, akhirnya dia belum sholat. Gara-gara tidur, kelolosan. Gara-gara lupa, kelolosan. Falyusalliha idza dzakaraha, maka dia harus kerjakan salat itu ketika dia mengingatnya. Wala kafarata alaih, tidak ada denda baginya. Tapi bukan berarti perintahnya gugur. Ya, bukan berarti perintahnya gugur. Begitu pula kalau berkaitan dengan hak orang. Ada orang nitipin kita motor. Ya, dia mengatakan saya mau pulang kampung selama 1 minggu, saya titip motor saya. Lalu kita pakai motor tersebut, kita katakan kita pakai motor itu, namun setelah itu kita lupa di mana naruhnya, hilang. Ya, berhak tidak orang itu nuntut ganti? Berhak. Ya. Taib. Ini dia kaedah kita sebenarnya, ini lanjutan dari kemarin yang belum selesai. Jadi kesalahan karena tidak sengaja, kesalahan karena apa yang kedua? Dipaksa. Kesalahan karena apa yang ketiga? Lupa.
asqatahu ma'budun ar-rahmanu, dosanya digugurkan oleh Tuhan kita yang Maha Pengasih, dosanya. Taib. Tetapi lakin ma'al itlafi yathbutul badal, tetapi kalau terjadi kerusakan gara-gara kesalahan tidak sengaja, dipaksa atau lupa, itu yathbutul badal, ganti atau tanggung jawab tetap berlaku. Wa yantafi ta'thimu anhu wazzalal, hanya dosanya saja yang terangkat. Baik. Jelas ya? Tapi sekarang kita masuk kaidah berikutnya, karena kaidah ini melanjutkan yang kemarin saja. Wa min masailil ahkami fit taba' yathbutu la idza istaqalla fawaqa'. Wa min masailil ahkami, di antara masalah hukum fikih, di antara masalah hukum fikih fit taba', berkaitan dengan sesuatu yang mengikuti. Yathbutu, sesuatu yang mengikuti itu dibolehkan dalam hukum fikih. Sesuatu yang apa? Mengikuti, dibolehkan. La idza istaqalla fawaqa', padahal kalau dia menyendiri, la idza istaqalla, dia tidak dibolehkan. Apa maksudnya ini? Tiang ulangi. Beliau mengatakan di antara masalah hukum fikih fit taba', dalam masalah mengikuti, dalam masalah mengikuti, yathbutu, itu boleh. Perkara yang mengikuti itu boleh, padahal la idza istaqalla fawaqa', padahal dia tidak boleh kalau menyendiri. Tiang sederhanakan kalimatnya. Para jemaah sekalian, ada beberapa perkara yang memiliki hukum ganda, dan hukum gandanya itu bertabrakan, kontradiksi, berlawanan. Apa itu? Ada beberapa perkara kalau dia menyendiri, artinya tidak sedang mengikuti, perkara ini sedang menyendiri, hukumnya tidak boleh. Tetapi ketika dia mengikuti, hukumnya boleh mengikuti yang diikuti itu. Tiang ulangi. Ada beberapa perkara yang memiliki hukum ganda, double. Dan hukumnya yang ganda, yang double ini berlawanan. Satu boleh, satu tidak boleh. Kapan dia tidak boleh? Kalau dia dihukumi secara menyendiri. Kapan dia boleh? Kalau dia dihukumi ketika perkara ini sebagai pengikut bagi perkara yang lain. Seperti kata Ustaz Mizan hafizahullah ta'ala, bil mithal yattadihul maqal, hanya dengan contoh akan jelas, kata beliau. Hanya dengan contoh. Jual beli janin yang ada di perut hewan. Ada sapi ini hamil. Kemudian kita katakan, Pak, kepada pemilik sapi, Pak, saya mau beli janin yang di perut sapi Anda itu. Nanti saya ambil kalau sudah lahir. Saya beli sekarang. Ini boleh atau tidak? Haram. Kenapa? Goror, ketidakjelasan. Ya, dia tidak tahu janin sapi tersebut jantan atau betina. Yang kedua, sehat atau sakit. Kemudian dia tidak tahu bisa lahir atau tidak. Nah, ini nggak boleh. Jual beli janin di dalam perut induknya itu tidak boleh. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habalah. Nabi alaihi salatu wasallam melarang jual beli habalul habalah. Di antara tafsiran ulama tentang habalul habalah adalah jual beli janin yang di dalam perut hewan, onta ke, sapi ke. Jadi tidak boleh diperjualbelikan secara menyendiri janin itu. Tapi apa hukum membeli sapi yang sedang hamil?
Induknya yang kita beli, tetapi induknya ini, ibunya ini sedang hamil dengan harga yang lebih mahal daripada dia tidak hamil. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Kan ada janin di dalam perutnya, ada janin. Kenapa yang ini boleh? Karena di sini janinnya mengikuti, bukan dia menyendiri. Yang kita beli kan induknya. Yang kita beli induknya, bukan janinnya. Baik. Nah, ini dia contoh lain. Seperti yang antum sering dengarkan dari ustaz-ustaz kita, jual beli ijon itu. Ya, bukan jual beli mizon ya. Ijon. Jual beli ijon. Yaitu di antara tafsiran ulama tentang jual beli ijon, ada 3 praktik jual beli ijon, itu ada 3. Salah satunya adalah memperjualbelikan bakal buah, calon buah yang masih di pohonnya, kemudian akan diambil nanti ketika sudah besar, sudah panen. Jual beli ijon. Misalkan yang saudagar mangga misalkan, atau saudagar kopi, masih kembangnya kopi ini. Abu Pari, saya mau beli kembang ini, kopi ini. Kembangnya masih kembang, bunganya masih berbentuk bunga. Saya beli. Nanti saya ambil setelah pas panen itu saya ambil. Ini jual beli ijon. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Atau mangga misalkan, ya masih kecil-kecil, motek-moteknya itu. Ya, motek bahasa Pelunggu, yang kecil tuh motek-moteknya, kecil-kecil. Saudagar mengatakan, saya mau beli ini mangga Pelunggu ini, mangga antum ini saya mau beli ini, tapi nanti saya ambil ketika panen. Ini nggak boleh. Ya. Kenapa? Goror. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang jual beli seperti ini. Lalu beliau mengatakan, ara'aita idza mana'allahu thamarah, bagaimana menurut Anda kalau ternyata motek tersebut Allah cegah dia untuk menjadi buah? Misalkan datang hujan besar, berjatuhan, datang angin kencang, berjatuhan. Fabi ayyi syai'in ya'khudhu ahadukum mala akhi, maka dengan alasan apa seseorang dari kalian mengambil harta saudaranya? Uangnya sudah diserahkan, tapi ternyata moteknya itu jadi motek. Ya, nggak jadi buah, jadi motek, sampai motek saja. Kenapa? Datang angin besar, datang hujan besar, jatuh. Kita yang mengambil uang itu dengan alasan apa kita mengambilnya? Apa alasan kita? Maksudnya haram. Itu maksudnya. Iya. Taib. Tetapi boleh tidak kita beli pohon mangga yang sedang remotek? Boleh tidak? Pohonnya. Boleh tidak? Boleh, meskipun lebih mahal. Kenapa? Karena di sini moteknya itu mengikuti. Boleh antum membeli secara khusus motek mangga, boleh, tetapi harus dipetik saat itu. Ya, kalau memang ada yang suka makan motek, ya, masya Allah moteknya, saya beli moteknya, saya petik sekarang, silahkan. Ya, saya dengar kajiannya Ustaz Aminur Ba'ith, hafizahullah taala. Kata beliau di beberapa daerah di Jawa itu, kalau musim kemarau itu sapi-sapi itu mereka itu kesulitan dapat makan itu, maka mereka itu dibelikan jagung itu yang hijau-hijau itu. Ya. Belum jadi jagung, belum. Pohonnya kemudian ada buahnya tapi masih apa itu? Motek, sudah ya motek ya. Itu bahasa kita. Itu dibeli tapi langsung dipanen untuk dikasih ke sapi. Boleh tidak ini? Boleh.
Yang tidak boleh itu dia beli moteknya kemudian panennya nanti. Ketika sudah dia ambilnya ketika sudah panen, itu yang tidak boleh. Kenapa? Gorornya besar, gorornya besar. Baik. Ya, contoh berikutnya yang pernah kita sampaikan yaitu tentang masalah asuransi itu. Ya. Sebaiknya hindarkan asuransi. Kenapa? Karena ada goror di dalamnya, ada ketidakjelasan. Tetapi bagaimana kalau kita membeli tiket pesawat yang rata-rata tiket pesawat itu sudah include masuk di sana asuransi. Apapun jenis pesawatnya, ketika antum beli tiketnya itu di sana termasuk asuransi. Boleh tidak beli tiket pesawat? Kan ada asuransi. Asuransi di sini mengikuti, bukan dia yang jadi inti. Mengikuti. Begitu pula asuransi pekerjaan. Ketika antum melamar kerja, mendaftar kerja, antum diterima, tetapi di sana termasuk harus ada asuransi, maka di sini dibolehkan. Kenapa? Karena tujuan antum bekerja bukan tujuan antum ikut asuransi. Tujuan antum bekerja, nyari gaji, bukan ikut asuransi. Ini dia salah satu masalah fikih fit taba' dalam urusan mengikuti. Yathbutu la idza istaqalla fawaqa', boleh ketika dia mengikuti, tetapi tidak boleh ketika dia menyendiri. Berkaitan dengan kaedah ini, para ulama menyebutkan ada beberapa kaedah cabang berkaitan dengan kaedah ini. Masalah mengikuti ini ada beberapa kaedah yang lahir. Yang pertama, anna tabi'a la yufradu bihukmin. Sesuatu yang boleh ketika mengikuti, maka dia tidak boleh diberikan hukum ketika menyendiri. Maksudnya tidak boleh diberikan hukum, tidak boleh diberikan hukum boleh itu. Karena dia hanya boleh ketika mengikuti, maka ketika menyendiri nggak boleh. Ya. Kemarin kalau ulama-ulama dulu itu mereka membuat contoh seperti makan ulat. Boleh tidak makan ulat? Tidak boleh. Dud makan ulat tidak boleh. Tapi kalau seandainya seseorang itu dia makan nangka, kemudian ulat nangka ikut masuk, berdosa tidak? Pertama sudah tidak sengaja, kemudian yang kedua ulatnya mengikuti. Dari dua sisi dia tidak masalah ini. Kecuali kalau dia butik ulatnya itu. Ya, dia butik. Ya. Subhanallah. Tiang keluar dari pembahasan sedikit gara-gara menyebut kata butik ini. Nabi Ayyub alaihissalam, beliau itu diberikan penyakit. Sebagian ulama sejarah mengatakan penyakit yang parah di tubuh beliau. Ada yang mengatakan sampai 17 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Intinya tubuh beliau itu penuh dengan busuk, kemudian itu banyak ulat-ulat. Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh mengatakan, kalau tiba waktu beribadah, maka dia copot ulat-ulat ini. Dia butik dari tubuhnya. Gara-gara butik ini. Dia butik. Tapi kalau sudah selesai ibadah, dia pasang lagi. Sambil mengatakan, kuli min rizkillah, silahkan kalian makan dari rizki Allah. Subhanallah. Jadi kalian berada di tubuh saya karena memang ini rizki kalian. Subhanallah. Luar biasa. Tapi Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayyub ingat ketika dia berdoa kepada Rabbnya, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, aku ditimpa oleh penyakit sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha pengasih, sembuhkanlah aku. Timbul pertanyaan, kenapa tidak doa dari dulu? Kenapa tidak doa dari dulu? Sebagian ulama sejarah mengatakan sampai 17 tahun, 15 tahun, beda pendapat. Kenapa akhirnya beliau berdoa? Al-Imam Ibnul Athir mengatakan beliau minta kesembuhan itu pun
sebenarnya karena beliau sudah tidak tahu caranya lagi. Wallahu a'lam. Ibnul Athir menyebutkan dalam kitab tarikhnya itu, Al-Kamil fit Tarikh, ulat-ulat itu yang tidak sabar. Mereka yang tidak tahan melawan sabarnya Nabi Ayub. Jadi dicopot, selesai ibadah dipasang lagi, sila makan sudah dari rezeki Allah. Akhirnya ulat-ulat ini, dalam riwayat itu dikatakan mereka pun berbicara satu dengan yang lain, ayo kita makan lidahnya dan hatinya. Kan sabar gati orang ini, ayo kita makan hatinya dan lidahnya. Barulah Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Kenapa? Karena kalau lidahku yang dimakan, dengan apa aku akan menyebut namamu ya Allah? Kalau hatiku yang dimakan, dengan apa aku akan mengingatmu ya Allah? Akhirnya untuk menyelamatkan dua ini, akhirnya Nabi Ayub pun berdoa. Kalau seandainya ulat-ulat itu tidak berencana jahat seperti itu, mungkin beliau akan bertahan. Berapa tahun pun beliau akan bertahan. Tapi kita kembali ya, gara-gara butik ini. Jadi di antara kaidah yang berkaitan dengan ini, sesuatu yang boleh ketika mengikuti, maka dia tidak boleh diberikan hukum boleh itu ketika menyendiri. Yang pertama. Yang kedua, anna tabi'a yaskutu bisukutil matbu'. Yang mengikuti itu hukumnya lepas ketika yang diikuti juga hukumnya lepas, karena namanya mengikuti. Anna tabi', bahwa tabi' yang mengikuti, yaskut gugur, bisukutil matbu' ketika yang diikuti gugur. Contoh, saya punya hutang 10 juta, saya punya hutang 10 juta di Pak Andi. Iya, di Pak Andi. Kemudian kebetulan Abu Parih ini mengatakan, Ustaz nanti saya yang bayar, kalau sudah jatuh tempo nanti saya yang bayar. Taib. Yang berhutang saya, tapi Abu Parih mengatakan nanti saya yang bayar Ustaz, kalau sudah jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo tiba-tiba Pak Andi mengatakan, Ustaz nggak usah, sudah hutangnya itu. Berarti Abu Parih juga gugur dari tanggung jawab. Gak bisa Abu Parih mengatakan, tapi saya sudah kedung berjanji untuk bayar, saya bayar saja sudah. Ya saya yang diikuti, antum mengikuti. Ya seperti itu. Anna tabi' yaskut bisukutil matbu'. Kemudian berikutnya, kaidah yang berkaitan dengan ini, anna tabi' la yataqaddamu 'alal matbu'. Yang namanya sesuatu yang mengikuti, tidak boleh dia mendahului yang diikuti. Mengikuti itu ya nggak boleh dia mendahului. Makanya para ulama mengatakan, kenapa makmum tidak boleh mendahului imam, mendahului gerakan, termasuk mendahului tempat. Tiba-tiba makmumnya jadi depan. Makmumnya jadi depan. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, apa hukum sholat makmum yang di depan imam? Apa hukumnya sholat makmum di depan imam? Contoh misalkan ada sebuah masjid, penuh masjid ini, sampai sana juga penuh. Bagian depannya itu ada ruang tempat kosong. Di sini imam, di sana bersab 2 sab. Ini di depan imam atau tidak? Depan imam. Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Kebanyakan ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Kaedahnya yang mengikuti tidak boleh mendahului yang diikuti, termasuk dalam urusan tempat. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membedakan antara keadaan darurat. Kalau memang keadaan darurat seperti tempat sudah tidak ini, maka boleh menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Tetapi kalau Syekh bin Baz, beliau mengikuti pendapat kebanyakan ulama, kata beliau tidak ada istilah darurat dalam masalah ini. Kalau memang masjidnya sudah penuh tidak nampung, cari masjid lain, jangan di depan. Dan itu yang lebih selamat. Itu yang lebih selamat.
Jadi yang mengikuti nggak boleh mendahului yang diikuti, termasuk dalam urusan tempat seperti tadi. Begitu pula dalam gerakan. Makanya termasuk dosa besar Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir tentang kumpulan dosa-dosa besar, dia mengatakan termasuk dosa besar makmum mendahului gerakan imam. Sabar jamaah sekalian, sabar. Ya, jangan mendahului. Ini imam belum wajahnya ini, makmum sudah duluan. Jangan. Makanya yang jadi patokan makmum bergerak itu bukan bar, bukan. Jadi meskipun imamnya Allahu Akbar, barnya sudah selesai, tetapi wajah imam belum menempel di tempat sujud, jangan dulu bergerak. Jangan dulu bergerak. Ya. Anas bin Malik mengatakan, dulu saya melihat para sahabat itu, mereka tidak mulai membungkukkan tubuh mereka kecuali setelah kening Nabi SAW menempel di tempat sujud, baru mereka mulai bergerak. Ya. Nah ini dia. Jadi yang mengikuti tidak boleh mendahului yang diikuti. Di antara contohnya adalah imam dengan makmum. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini dia secara singkat kaidah kita yang masalah mengikuti ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nyandang maaf atas segala kekurangan.